Semua orang di ruang dansa mendengar bunyi retakan itu sebelum aku merasakannya. Tamparan itu mendarat tepat di wajahku. Cukup keras untuk menjatuhkan kacamataku ke udara. Kacamata itu jatuh ke lantai yang dipoles dan pecah berkeping-keping. Lensa-lensa kecil berhamburan di bawah sepatu orang-orang. 130 tamu membeku di tempat mereka berdiri. Garpu-garpu melayang di atas piring. Musik terhenti. Satu-satunya suara yang tersisa di seluruh ruangan hanyalah denging di telingaku. Pipiku perih, tapi itu tak seberapa dibandingkan dengan pukulan di dadaku. Aku menatap wanita yang baru saja memukulku. Juliet, pengantin baru putraku. Seorang wanita yang baru saja menikah dengan keluargaku 2 jam sebelumnya dan sudah merasa berhak memukulku seolah aku pembantu yang tak becus. Itulah balasanmu karena egois, gerutunya. Cukup keras hingga seluruh ruang dansa mencerna kata-katanya. Wanita seusiamu tidak butuh ruang sebanyak itu. Seharusnya kau serahkan apartemenmu saat kami memintanya. Tak seorang pun bergerak untuk membantuku saat aku berjongkok dan memunguti sisa kacamataku yang terpelintir. Tak satu tangan pun terulur. Tak seorang pun tamu melangkah maju untuk memberitahunya bahwa ia telah bertindak terlalu jauh. Beberapa menatap lantai, berpura-pura tidak melihat apa-apa. Yang lain berbisik-bisik sambil meneguk sampahnya mereka. Beberapa hanya menonton, haus akan drama. Putraku, Ethan, berdiri 2 langkah di belakangnya, kaku seperti patung marmer, mata terpaku ke lantai. I attack Centaur. Ia tidak membelaku. Ia bahkan tidak menatapku. Ia tampak seperti pria yang mencoba berpura-pura ibunya sendiri, tidak baru saja ditampar di seberang ruangan, di hari pernikahannya. Kau tak diterima di sini lagi, lanjut Juliet, merapikan gaunnya seolah baru saja menepuk lalat. Ethan dan aku butuh privasi untuk kehidupan baru kami. Apartemenmu sempurna untuk kami. Sementara kami mencari sesuatu yang lebih baik. Rasa berbisa dalam suaranya begitu kental, hingga udara terasa bergetar. Ini bukan perilaku baru. Selama berbulan-bulan, ia menyindir pakaianku, mobil tuaku, pekerjaanku di toko bunga. Ia berbicara kepadaku dengan kesabaran yang biasanya dimiliki orang-orang terhadap anak-anak yang kebingungan atau hewan peliharaan yang menyebalkan. Namun, momen ini berbeda. Ia melewati batas yang seharusnya tak pernah terjangkau. Aku berdiri perlahan. Setiap mata di ruangan itu menatapku tajam, mengubahku menjadi tontonan. Air mata membasahi pipiku. Tetapi ada sesuatu dalam diriku yang mengeras di saat yang bersamaan. Tamparan itu tidak menghancurkanku. Tamparan itu membalik tombol yang telah menunggu bertahun-tahun untuk disentuh. Tak seorang pun di ruangan itu tahu siapa aku sebenarnya. Bagi mereka, aku hanyalah Aurora Hughes, 68 tahun. Seorang janda dengan pakaian diskon. Seorang penjual bunga yang bekerja 3 hari seminggu. Seorang wanita yang tinggal dengan tenang di apartemen sederhana, dengan perabotan tua, dan mobil berusia 10 tahun. Tipe orang yang seharusnya bersyukur atas secercah kebaikan yang diberikan padanya. Mereka tidak tahu kebenarannya, karena aku telah menguburnya. Suamiku, Robert, dan aku sengaja membangun kehidupan yang tenang. Orang-orang membenci apa yang mereka irikan, dan Robert selalu berkata kekayaan yang terlihat menarik sisi terburuk manusia. Ternyata dia benar. Aku menyelipkan kacamataku yang pecah ke dalam tas, dan keluar dari ruang dansa, tanpa menoleh ke belakang. Ruangan itu berdengung di belakangku dengan rasa iba dan penghakiman. Sebagian besar berasal dari orang-orang yang belum pernah berbicara lebih dari 5 kata kepadaku. Kasihan wanita itu, gumam seseorang. Dia seharusnya tidak tinggal sendiri, di usianya Sela yang lain. Mungkin dia butuh rumah. Bisik yang ketiga, pura-pura khawatir yang nyaris menutupi sensasi gosip mereka. Di luar, di tengah udara malam yang sejuk, tanganku gemetar saat aku mengeluarkan ponsel dari tas lamaku. Tua menurut standar Juliet, praktis menurutku. Aku menghubungi nomor yang kuharap takkan pernah kugunakan lagi. Carlos, ini Aurora. Aku membutuhkanmu di ruang dansa Royal Oak segera. Bawa dokumennya. Ya Yengit, sudah waktunya. Dia berhenti sejenak. Apakah Anda yakin, Nyonya Hughes? Setelah kita melakukan ini, tidak ada jalan kembali. Aku menatap jendela-jendela ruang dansa yang berkilauan. Tempat Juliet mungkin sedang menyombongkan diri karena berhasil menempatkan ibu mertuanya pada tempatnya. Tempat putraku sendiri, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Aku tak pernah seyakin ini, kataku. Aku menutup telepon dan berjalan ke mobilku dengan kejernihan yang tak kurasakan selama bertahun-tahun. Selama puluhan tahun aku menundukkan kepala dan membiarkan dunia menganggapku kecil karena lebih aman seperti itu. Tapi malam ini, topeng itu mulai terbuka. Mereka akan bertemu dengan versi diriku yang sebenarnya, yang telah kulindungi di balik lapisan-lapisan kehidupan sederhana dan kebisuan yang disengaja. Dan ketika itu terjadi, mereka akhirnya akan mengerti harga dari kesombongan mereka. Aku duduk di mobilku dan membiarkan kenangan itu menghantamku. Pertama kali Juliet masuk ke apartemenku,
Wajahnya meringis ketika melihat perabotanku yang sederhana. Nyaman sekali, gumamnya. Terdengar seperti seseorang yang memuji proyek tanah liat anak-anak karena kasihan. Kunjungan-kunjungan berikutnya penuh dengan komentar-komentar licik tentang usiaku, rumahku, pakaianku, lalu manipulasi dimulai. Dia mulai dengan isyarat, mungkin kamu akan lebih bahagia di tempat yang lebih kecil. Kamu seharusnya tidak hidup sendiri di usiamu. Lalu datanglah tekanan. Kamu bisa jatuh dan tidak ada yang tahu. Kamu bisa terluka. Tidak bertanggung jawab untuk tinggal di sini, anakku. Dibutakan oleh cinta atau sesuatu yang berpura-pura menjadi cinta, mengulang kata-katanya seperti kitab suci. Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia telah menjadi bonekanya. Di balik setiap saran sopan, ada motif yang sama. Apartemen saya. Sebuah apartemen di salah satu kawasan termahal di kota. Sebuah properti yang, meskipun gaya hidup saya sederhana, hanyalah sebagian kecil dari apa yang sebenarnya saya miliki. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa beberapa bulan sebelumnya, saya telah meminta Carlos, penasihat keuangan saya, untuk menyelidiki keuangan mereka, karena perilaku Juliet tidak sesuai dengan saya. Dia terlalu mengingatkan saya pada orang-orang yang diperingatkan Robert kepada saya. Orang-orang yang mengendus-endus kekayaan seperti hiu yang mengendus darah. Laporan yang kembali membuat perut saya mual. Mereka tenggelam dalam utang. Kartu kredit mencapai batas maksimal. Sewa menunggak. Pernikahan dibiayai dengan pinjaman yang tidak dapat mereka bayar. Mobil yang tidak mampu mereka beli. Gaya hidup yang dibangun di atas fantasi dan waktu pinjaman. Dan bagian terburuknya adalah Ethan, putraku. Dia telah menelepon bank untuk menanyakan cara mendapatkan pinjaman dengan jaminan properti orang tua. Dia telah meneliti cara mendapatkan kendali keuangan atas seorang lansia. Dia telah mencari cara untuk mendapatkan akses ke aset saya tanpa persetujuan saya. Putra saya sendiri, anak laki-laki yang saya besarkan sendiri setelah Robert meninggal. Anak laki-laki yang saya nafkahi dengan bekerja 2 pekerjaan. Anak laki-laki yang saya lindungi di setiap kesempatan. Saya telah membayar banyak utangnya secara diam-diam. Tunjangan sewa yang disamarkan sebagai diskon pemilik properti. Uang yang dia pikir berasal dari bonus kerja. Transfer yang dia anggap sebagai pengembalian pajak atau keberuntungan. Dia menginginkan lebih. Juliet menginginkan segalanya. Malam ini, akhirnya, saya memutuskan untuk berhenti berpura-pura. Saya menelepon Joseph, tetangga dan teman saya. Saya meminta map di laci kedua meja saya. Di dalamnya terdapat dokumen-dokumen yang akan mengungkap segalanya. Bukti kekayaan saya, sertifikat, investasi, rekening koran senilai lebih dari yang mungkin pernah dilihat. Juliet seumur hidupnya $5 juta dalam satu rekening. Sebuah properti komersial yang menghasilkan $50.000 sebulan. Sebuah rumah pantai. Sebuah portofolio yang dibangun suamiku dari nol. Kekayaan yang disembunyikan bukan karena keserakahan, melainkan karena kebijaksanaan. Ketika Carlos tiba dengan dokumen-dokumen terakhir, kami kembali ke ruang dansa bersama. Saat kami melangkah masuk, musik tiba-tiba berhenti seolah-olah kabelnya putus. Para tamu menoleh, bingung. Senyum Juliet merekah. Ethan mengerjap seolah melihat hantu. Carlos berbicara dengan jelas. Saya punya urusan hukum mendesak yang harus diselesaikan dengan Tuan Ethan Hughes dan Nyonya Juliet Dawson. Ruang itu menjadi sunyi senyap. Apa yang terjadi selanjutnya menghancurkan dunia mereka. Dalam hitungan detik, pembatalan, jaminan sewa, pemutusan setiap transfer keuangan, akhir dari dukungan tak kasat mata yang telah menopang hidup mereka, dan kemudian pukulan terbesar dari semuanya, pembatalan pembayaran ruang dansa. Berlaku segera, kepanikan mulai menyebar di antara para tamu. Wajah Juliet meringis saat ia mencoba protes. Berteriak-teriak tak masuk akal tentang betapa aku hanyalah seorang wanita tua yang malang. Ethan menatapku, siluola. Ia baru pertama kali melihatku. Kau yang bayar semuanya, bisiknya. Bertahun-tahun, kataku. Sementara kau berencana mengambil apa yang bukan milikmu. Mulutnya terbuka, tapi tak ada yang keluar. Tak ada permintaan maaf. Tak ada penyesalan. Tak ada. Dan keheningan itu memberitahuku semua yang perlu ku ketahui.